Kita lanjutkan ke trigger. Nah, trigger itu merupakan store prosedur juga yang dijalankan secara otomatis saat user melakukan modifikasi data dalam tabel. Modifikasi data yang dilakukan pada tabel yaitu berupa perintah insert, update, delete. Nah, insert, update, dan delete itu bisa digabung menjadi satu trigger yang dinamakan dengan multiple trigger. Nah, ada beberapa event yang bisa kita gunakan untuk mengeksekusi trigger, yaitu before insert, before update, after update, before delete, after delete. Oke, biasanya trigger itu digunakan sebagai log, ya, log dari aktivitas. Misalnya, kalau user ingin menginputkan sesuatu sehingga agar tahu siapa yang menginputkan, kapan diinputkannya, apa yang ditambahkan. Nah, dari sana kita butuh yang namanya trigger. Atau misalnya kalau misalnya admin tuh ingin memastikan setiap kegiatan itu tersimpan gitu ya aktivitasnya agar ketika ada perubahan itu diketahui oleh admin ya kita bisa meng-create trigger ya misalnya eh, kita ingin tahu siapa yang melakukan perubahan data gitu, siapa yang menghapus data apa saja dihapus, kapan dihapusnya, kapan diedit. Nah itu trigger yang bisa uh, dijadikan activities untuk bisa merecord kegiatan tersebut. Gitu. Oke, kita coba di MySQL pada PHP admin. Oke, dalam membuat trigger ini kita akan menggunakan database sukses selalu. Ya, misalnya ada sebuah tabel namanya transaksi, di sini ada ID trans, tanggal trans, dan jumlah trans. Nah, sekarang kita akan membuat trigger, nah di mana fungsi dari trigger itu untuk menyimpan ya, menyimpan data gitu ya, data perubahan jika terjadi ya edit ya, jumlah transaksi. Jadi misalnya terjadi perubahan jumlah transaksi ya. Jadi ada update jumlah transaksi, maka sebelum diupdate jumlah sebelumnya akan tersimpan terlebih dahulu di dalam tabel log. Jadi sebelum kita meng-create trigger, maka kita harus meng-create tabel dulu ya. Nah, tabel yang kita buat adalah tabel log transaksi. Misalnya log transaksi gitu ya. Misalnya ada 4, pertama yang nanti akan disimpan itu adalah ID transnya gitu. Ya, itu ada char ya. Ada char. Varchar, ada char ya. Char 5. Kemudian jumlah before gitu ya. Itu integer. Kemudian tanggalnya. Ya. Jadi tanggal. Kemudian statusnya. Status varchar. Varchar ini tanggalnya itu adalah date time. Oke. That's it. Ya, ini varchar. Misalnya 50 gitu. Oke. Save. Nah, sudah muncul log transaksi di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan meng-create trigger. Jadi konsepnya itu adalah seperti ini ya. Jadi kita akan meng-create trigger. Delimiter. Oke. Create trigger. Nah, agar tidak bingung, biasanya ada konvensi untuk menuliskan nama triggernya. Misalnya kita menuliskan before, ya. Kemudian nama tabelnya, transaksi, kemudian before transaksi, kemudian
perintahnya apa gitu ya, insert, update, delete, misalnya update. Gitu. Ini untuk memudahkan saja. Jadi ini nanti dieksekusi before update on transaksi gitu ya, for each row ya. Kemudian begin insert into log transaksinya ya. Oke, kita set, jadi kita masukkan ID transnya itu adalah old ya. Old dari ID transaksinya si transaksi gitu ya, di transaksi ini ya, kemudian koma jumlah before-nya itu sama dengan old juga ya, old jumlah trans gitu. Kemudian yang terakhir selanjutnya adalah tanggal, jadi tanggal kita gunakan now gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah statusnya itu adalah update before, nah gitu misalnya ya, update before. Oke, kita end, kemudian delimiter seperti itu. Oke, nah create trigger before seperti itu ya. Oke, kita sudah meng-create trigger. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mendeteksi apakah sudah jalan atau tidak dengan melakukan update di transaksi. Misalnya di dalam transaksi ini misalnya ya, BYR1. Ya, BYR1 kita akan update ini 45.675. Kita update jadi 50.000 misalnya. Jadi query-nya kita ubah misalnya update transaksi ya, set JML trans itu diubah jadi 50.000 ya, where ID trans sama dengan BYR gitu. Gitu misalnya. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kita go di sini go gitu, maka kita lihat di lognya akan muncul ya status bahwa oh ada yang mengupdate nih BYR ya, jumlahnya sekian gitu ya, tanggal sekian diupdate-nya statusnya ini. Jadi kalau misalnya nanti lengkap ya, kalau kita bikin sistem ya di mana ada usernya, maka kita sebut nanti usernya siapa nih gitu, siapa yang menginputkan, nah itu juga yang mengubah data, nah itu juga akan bisa kelihatan gitu ya. Oke, jadi konsepnya gitu. Nah, sama untuk yang lain gitu ya. Sama untuk yang lain, misalnya kalau kita mau insert atau misalnya mau update, mau delete, maka akan ada status modelnya seperti ini. Gitu. Oke. Nah, misalnya saya contohkan satu untuk yang insert misalnya ya. Kita lakukan satu contoh aja, create sebuah trigger untuk insert. Jadi ini sama delimiter. Oke, create trigger. Nah, kalau insert Pak, kita gunakan after ya. Jadi after transaksi insert gitu. Ya, jadi setelah di insert. Ini berarti after insert on transaksi ya, for each row gitu. Oke, begin. Jadi kita masukkan insert into log transaksi ya, set jadi ID transnya itu sama dengan new ya, jadi nggak ada old karena kita nginsert, tidak ada old ID trans ya.
karena kita menginsert baru ya. Kemudian set koma jumlah before, malah saya tulis di sini namanya ya. Tapi is okay, berarti ini new adalah jumlah trans gitu ya. Kemudian tanggal misalnya now juga gitu. Kemudian status itu adalah after insert. Oke, kita create seperti ini. Ya. Kemudian and delimiter. Oke. Oke, kita sudah create satu. Nah, misalnya kita akan melakukan insertion ya. Misal kita akan melakukan insert into transaksi. Ada edit trans, tanggal trans, jumlah trans ya, values, misalnya BYR 1000 itu misalnya, tanggalnya itu adalah 2020 10 21 misalnya gitu ya, bayarnya 100.000. Nah, sekalian perhatikan kalau saya misalnya menambahkan lebih dari ya, misalnya BYR 1001 ya, tanggal 2020 10 21 ya, misalnya ini 200.000 gitu. Oke, jadi ada dua value yang saya insert, artinya nanti di log itu akan bertambah 2 juga karena tadi yang kita create adalah each row-nya yang berubah gitu ya. Oke, go. Oh, oke. Nah, kenapa error? Karena ini merupakan seperti ini. Ya. Oke, sekalian biar tahu juga errornya. Jadi, kenapa unknown column? Karena field-nya ini ya, field ini adalah string gitu ya. Jadi kalau kita lihat string ya, tipe datanya string. Nah, cuman juga ini maksimum 5 ya. Maksimum 5. Jadi ini nggak bisa lebih dari 5. Misalnya ini saya kasih 90 misalnya gitu ya. Saya ulangi aja biar totalnya adalah 5. Ini juga sama nih, misalnya 91 gitu ya. Oke, jadi insert itu ini, kemudian saya go. Maka berhasil ya. Selanjutnya kita cek di log transaksi, maka ada tambahan 90 dan 91. That's it. Semudah itu ya. Jadi trigger itu sangat berguna untuk kita memastikan setiap kegiatan ya, yang dilakukan itu terdokumentasikan lognya. Oke, that's it.